Perkenalkan, nama saya Triviana Pokok, NIM 20120156. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai Node.js. Modul 1 ini akan memukakan dasar-dasar penggunaan menggunakan Node.js sebagai bekal bagi Anda untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan pada bab berikutnya. Pokok bahasan dalam modul ini mencakup penjelasan tentang fitur-fitur di dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat menggunakan Node, cara install Node.js di lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js secara interaktif, dan cara menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Apa itu Node.js? Node.js sekarang hanya di Node adalah lingkungan plafon untuk mengeksekusi kode-kode dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Action. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu sendiri bertugas untuk mengubah JavaScript ke dalam bentuk libcode. File code ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat metode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi dua kali print gas data bytecode. Seperti yang Anda lihat di layar, pada saat mengeksekusikan aplikasi yang dibuat oleh Node.js, misalnya seperti berikut, kalian bisa lihat di layar. V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google. Masing-masing aplikasi web browser memiliki JavaScript yang berbeda. Menggunakan SpiderMonkey atau Safari menggunakan JavaScript, dan Google Chrome menggunakan V8. Mesin V8 inilah yang digunakan juga oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat sebuah tipe aplikasi, baik yang berupa aplikasi konsol atau command line interface, aplikasi berbagai GUI, aplikasi web, aplikasi mobile Android dan iOS, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan di dalam sistem operasi Windows. Namun, saat ini Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, web, dan beberapa varian Windows lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditujukan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tetapi pada kenyataan saat ini, Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini dapat permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dan performa yang baik. Karena alasan inilah, Node.js mulai banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan Perl. Jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Pertama, aplikasi konsol atau CLI, Command Line Interface, yaitu aplikasi yang berbasis X dan dijalankan melalui terminal, Linux Shell, maupun command prompt jika Anda menggunakan Windows. Aplikasi GUI, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan Linux. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga, misalkan NodeQX, Node.js dan Qt, WX Node, Node.js dan WX Nike, dan Node.gbk atau Node.js dan GPT Plus. Ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript HTML, misalnya NW, Node.js, dan Electron.
Berikut aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan dikirim oleh klien atau web browser. Aplikasi untuk IoT, Internet Optimist, dan Rolo 3, yaitu aplikasi yang secara khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah Johnnyfy. Dengan modul ini, kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor, LED, dan lain-lain yang berhubungan dengan papan mikrofon ke layar tertentu, Arduino, Megaphone, Intel Galileo, dan sebagainya. Berikut aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan dalam smartphone maupun tablet TV. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita dapat perlu menggunakan misalkan native. Tembok yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android iOS. Software yang diperlukan untuk mempelajari Node.js. Untuk mempelajari menggunakan Node.js, kita hanya memerlukan software. Yaitu yang pertama, program text editor yang menggunakan keyboard JavaScript. Kemudian yang kedua, Node.js.